yang namanya ada yang datang terus senjatanya taruh di atas meja, yang kayak gitu. Kita dikirimin 11 peluru, gimana Pak ini peluru? Ya kan pelurunya sudah dikasih, ya sudah. Kita dibom di ruang, di toilet KPU yang tempat anggota KPU itu. Toilet situ, kalau lagi rapat dibom, memang ada tantangannya. Teror itu ada. Saya kaget karena Kepala Biro Data dan Informasi menangis-nangis menyampaikan kepada saya, Bu, Ibu tahu nggak, mereka komisioner meminta yang namanya passwordnya database itu. Tapi di Kemendagri semua database itu dikerjakan juga oleh swasta. Jadi gimana sih pemahaman tentang negara, kerahasiaan negara yang udah nggak ada rasa malu sama sekali dalam praktek politik. As a political scientist, saya sebetulnya sangat tersinggung karena ini penghinaan luar biasa kepada Departemen Ilmu Politik di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian dan Pak Eko ya. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Saya tidak mungkin memukul kaki narasumber samping saya. Bisa ditempeleng saya. Ya, saudara sekalian, siaran kita mulai lagi di RH Channel dan di satuindonesia.co. Tapi satuindonesia.co-nya belum relay ya, menyusul. Tapi intinya ini program Mbak Husnul, program yang kita desain minimal 1 pekan sekali. Jadi nanti di Pako ya, Pako itu Pak Eko, tapi kopi Pako sambil ngopi. Ya, Mbak Husnul ngopi nggak? Oh, saya ngopi berat. Oke, nah syukur ya. Memang yang kita undang harus ahlul kopi semua. Tidak hanya ahlul politik, tapi ahlul kopi. Walaupun kita semua ahlul kubur, itu soal lain. Jadi tetap bersama rekan saya, Eko Satya Husada. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah. Oke. Mau ngopi sekarang atau? Tenang aja. Kita ngobrol kembali lagi. Bu Husnul ya, Bu Husnul kali ini bersama kita di channel Bang RH. Beliau adalah Bu Husnul Maria, mantan komisioner KPU RI ya Bu ya, tahun 2001. Kalau pakai tahun nggak mantap. Pakai aja pemilu 2004. Ya, pemilu 2024. Ya. Pemilu 2004. 2004. Ya. 20 tahun yang lalu. Ya, yang pemenangnya SBY. Ya. Beliau juga dikenal sebagai pengamat politik. Enggak. Oh, enggak. Dosen ilmu politik. Pengamat politik itu banyak sekali, nggak pernah belajar ilmu politik. Ya, jadi kalau sebutan pengamat itu biasanya diberikan oleh media, Bu. Jadi memang bukan diri kita yang memberi, tapi media. Pakar ilmu politik kalau begitu. Pakar politik. Ya. Kita kembali lagi ketemu. Saya kembalikan ke Bang Refli. Oke. Jadi beliau tepatnya yang paling objektif adalah pengajar di Departemen Ilmu Politik FISIP UI ya. Yang saya kira, dan sekarang tambah Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah OMJ Muhammadiyah Jakarta. Oke, pasca sarjana Muhammadiyah Jakarta. Biasanya kalau agak suaranya oposisi agak susah profesornya biasanya. Nggak penting. Nggak penting, yang penting ilmunya ya. Ilmunya. Kalau prof sudah lama, saya juga provokator tapi ya kan. Saya juga sejak mahasiswa kan. Udah, oke. Bu Husnul ya, Mbak Husnul pokoknya Mbak Husnul ya. Ya, betul. Kita bicara satu aspek yang Mbak Husnul pahami betul, yaitu KPU, only KPU. Kita bicara only KPU. Evaluasi menyeluruh tentang KPU, apapun yang ingin Mbak Husnul keluarkan, silakan. Oh gitu. Iya. Oh.
terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Iya. dan fakta-fakta yang terungkap. Jangan pasca saja, karena ini rentetan toh. Iya, tapi kan pasca. Tapi KPU. Maksudnya pasca itu kan dari ujung sana sampai hari ini. Oh, oke. Ya. Jadi kalau kita ngelihat KPU, Iya. sebetulnya di 2004 dulu kita sudah meletakkan fondasi yang saya sebut sebagai politik administrasi penyelenggaraan pemilu. Ya, itu lengkap kayak gitu. Kalau kita lihat manipulasi pemilu, itu salah satunya dan sangat penting adalah penyelenggaranya. Oke. Ya, jadi kalau teori-teori ilmu politik tahun 71-an itu mengatakan bahwa pertama itu regulasi. Regulasi yang mengatur KPU, regulasi dari KPU kan. Salah satu regulasi yang menarik kemarin kan PKPU-nya belum diubah, tapi sudah diterima. PKPU 19 2023. Ya, Ya. karena dia ahli hukum jadinya itu hafal angka, hafal nomor kayak gitu ya. Mimpi pun saya hafal tuh. Apa gitu ya. Nah, itu pertama dari regulasi sendiri. Ya, saya sebetulnya dulu agak sedikit tidak terlalu suka dengan kodifikasi undang-undang ya. Iya. Yang partai politik pemilu ada 573 pasal itu ya. Iya. Kira-kira anggota KPU baca semua nggak ya detail pasal-pasal itu? Iya, baca. Nah, Biasanya itu kalau ada pasal. masalah baru cari-cari dia. Baru cari-cari pasal berapa. Iya. Nah, kalau dulu kan dipecah undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang susduk. Nah, itu pertama regulasi. Yang kedua, Tapi saya klarifikasi. Sebenarnya yang digabungkan tuh undang-undang tentang penyelenggara pemilu sama undang-undang pemilu. Gabung jadi satu. partai politik itu Plus undang-undang Pilpres. Jadi ada 3 undang-undang. Tapi undang-undang parpol masih sendiri sekarang. masih sendiri. Ya, Masa kan ya, gitu? parpol masih sendiri. Oke. Kemudian Susduk sekarang jadi MD3 sendiri. MD3, ya. Tapi yang digabung jadi satu itu Penyelenggaraan. Pileg, penyelenggara sama Pilpres. Jadi 3 jadi 3 in 1. Jadi 3 in 1. makanya Oke. tebal jadinya. Dan di dalam undang-undang yang baru ini, kalau zaman saya dulu, pidana pemilu itu cuma 5 pasal. Oke. Sekarang 50 sekian pasal. Tapi apakah kemudian Efektif. tidak terjadi atau bagaimana, apakah pemilunya lebih baik, itu satu. Rekrutmen KPU juga menjadi persoalan. Oke. Saya selalu protes ya, waktu itu sudah saya sampaikan kepada SBY agar siklus penyelenggara pemilu rekrutmen KPU itu harus diperhatikan. Anda bisa bayangkan pemilunya 14 Februari. Itu KPU provinsi, kabupaten, kota kapan? Hanya beberapa bulan sebelumnya. Iya. Ada yang 1 bulan sebelumnya. Kira-kira penyelenggara seperti ini apa yang terjadi? Dia akan dengan mudah yang namanya mendapatkan perintah-perintah KPU pusat kayak Oke. gitu ya. Itu belum lagi proses rekrutmennya sendiri seperti mencari pekerjaan kayak gitu. Belum lagi kalau Bawaslu kan seringkali kita plesetkan. Bawaan siapa lu? Kayak Oke. gitu kan. Ini juga Oh, jadi persoalan. Bawaslu itu bawaan siapa lu gitu. Bawaslu. Benar juga. Bawaslu bawaan siapa lu. Bawaan siapa lo kayak gitu ya. Nah, tapi Bawaslu sekarang ini punya otoritas karena di dalam undang-undangnya dia sudah punya kewenangan. Kalau dulu kan saya bilang Panwaslu bubarkan, nggak perlu. Ya. Apalagi Bawaslu kayak gitu kan. Tapi sekarang Bawaslu punya otoritas di dalam proses pemilu itu. Otoritasnya punya, tapi kemampuan dan sikap independensi tidak ada. Maksudnya aktornya itu terlalu kecil untuk peran yang begitu besar. Harusnya begitu. Iya. Ya, kadang-kadang ini juga persoalan. KPU pusat atau Bawaslu, saya selalu mengatakan ilmunya juga harus ada. Jadi ilmu apa? Dulu saya selalu mengatakan ilmu hukum dan ilmu politik. Anda bisa bayangkan penyelenggaraan pemilu terbesar di dunia, terkompleks di dunia. Tapi Anda nggak pernah belajar ilmu politiknya, nggak ngerti hukumnya, kira-kira seperti apa kayak gitu. Dulu pengawasnya itu malah ada supervisor Resto Cepat Saji terpilih. Mengalahkan Refli Harun. Jadi ini juga persoalan, dianggapnya Ibu Gusru siapa saja juga bisa sistemnya dibangun. Itu waktu saya sampaikan di Komisi 2, sebelum saya selesai, beberapa hal itu saya sampaikan termasuk juga siklus KPU, saya sampaikan kepada SBY. KPU Provinsi, Kabupaten, Kota diperpanjang sampai akhir 2009. Sehingga ada waktu 4 tahun mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Siklus KPU menjadi bermasalah karena KPU menjadi lemah karena dia nggak paham kan itu KPU provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya untuk bisa menyelenggarakan pemilu dalam waktu yang sangat singkat.
Jadi ini juga persoalan-persoalan mendasar basic yang ada di dalam penyelenggara. Lah, rekrutmen kita sudah tahu banyak sekali kok dokter politik hilang. Kayak gitu di dalam proses. Kalau yang kita- menang manajemen. Iya, kalau kita bicara begini, Bu Husnul, kan, kita perbaikin dulu atasnya kan, Iya. yaitu KPU dan Bawaslu. Iya. Nah, tapi gimana caranya memperbaiki ini kalau kita dibilang pansel, nggak betul-betul pansel. Ketuanya saja waktu itu deputi di kantor staf Ini presiden. betul. Kan akhirnya kan butuh komitmen seorang presiden kan. Betul. Kalau Kalau presiden- Gus Dur zaman saya. Ya, kalau presiden nggak punya komitmen, maka dia sudah menguasai dari hulunya pasti. Tapi sebenarnya nggak cuma presiden. Ya, Memang peserta pemilu, baik partai politik yang di Senayan maupun eksekutif yaitu presiden, dia kan tidak suka kalau KPU-nya kuat. ya, Karena KPU-nya lemah, maka KPU bisa diatur ya. terutama oleh rezim yang berkuasa kayak gitu Termasuk kan. oleh anggota DPR yang berkuasa. Anggota DPR yang berkuasa. Jadi ini persoalan penyelenggaranya. Selalu dikatakan, oh ini nggak penting, ini penting. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ada 2 kecamatan waktu itu hasil MK ya, tidak diselenggarakan pemilu dan mengatakan hanya katanya tidak akan mengganggu hasil, tidak mempengaruhi hasil. Secara keseluruhan. Padahal tugas KPU adalah tugas konstitusi. Hmm. Kalau ada rakyat yang tidak diberi difasilitasi untuk memilih pemimpinnya, maka pemilunya inkonstitusional kalau menurut saya. Kayak gitu ya. Jadi tidak hanya dilihat dari angka-angka. Makanya saya selalu katakan, kan Anda ini mau ke Mahkamah Konstitusi, janganlah Mahkamah Konstitusi dijadikan menjadi mahkamah kalkulator, karena banyak hal yang harus di prinsip-prinsip pemilu itu yang harus dijunjung tinggi. Kita sudah lakukan. Makanya perubahan di 2024 salah satu 2 paslon ya berarti ya, Ya. dua-duanya tidak bicara tentang Angka. angka, tapi bicara prinsip. Tapi Ya. MK-nya yang belum siap. Ya. Jadi istilahnya begini, rule base versus principle base. Principle based. Kalau Anda rule base, maka Anda hanya akan mengutak-atik kecurangannya di mana, Iya. apa dampaknya, ya nggak akan pernah selesai. Padahal kalau yang prinsip itu Prinsipal cukup dibuktikan Iya. apakah bansos itu memang dimaksudkan untuk memenangkan paslon tertentu, selesai. Artinya pemilu tapi tidak adil. kalau saya mendengarkan detail itu sampai aduh gimana sih menteri-menteri ya seperti itu. Emang Anda nggak dikasih waktu untuk bertanya? Bukan dikasih waktu, dari awal menteri tidak tidak disebut sebagai saksi. Makanya saya Tapi tidak disebut sebagai saksi, keterangannya dipakai. Nah, Kan gimana, dia tidak jangan disumpah. dicatat ya mestinya ya. Iya. Jangan dijadikan dalil di Iya, dalam dia konteks. tidak disumpah, ya kan? Mm-mm. Kemudian keterangannya dipakai, gimana? Dia Itu dengan masuk. alasan bahwa dia sudah disumpah ketika jadi menteri, ya beda lah. Kan Dia dia masuk hadis palsu kan. ya hadis palsu itu doif, ya. Doif. Palsu. Oke. Beda lagi. Nah, itu kemudian ada lagi apa yang ini banyak di negara juga, isu tentang DPT. Jadi salah satu dari persoalan manipulasi Tapi pemilu. sebelumnya Pak Eko nggak disediakan minum di kita. Kopi mainkan dong. Tapi Kopi hitam, short. sebelum Pak Eko buat kopi hitam, saya juga minta kopi espresso juga. Anu dong, apa kek ditanya setelah itu kabur sedikit ya. Oh, Sedikit. pertanyaan untuk Ya, sebelum pergi apa? Iya, tadi kan Bawaslu Tapi dengan katanya menyimpan DPT tadi. Iya. Pak Eko. Mm-mm. bawaan siapa lu gitu Bu, ya. Mm. Itu maksudnya apa? Mungkin bisa dipertajam apakah misalnya dia bawaan titipan organisasi pemuda atau titipan anggota dewan atau gimana Bu? Jadi proses rekrutmennya kalau bisa tahu itu kan lobby-lobby dengan partai, lobby-lobby dengan rezim yang sedang berkuasa. Nah artinya bagaimana Anda kalau kemudian karena transaksi-transaksi seperti itu bisa bekerja secara independen? Dan ini kan dipertanyakan dan itu akhirnya terbukti orang-orang yang mumpuni, doktor di bidang hukum, doktor di bidang politik tergeser semua dengan orang yang sebetulnya dia tidak punya ilmu untuk di situ kayak gitu kan, untuk mengerjakan tugas berat, the biggest election system on earth kayak gitu ya. Tapi persoalannya bukan hanya ilmu, Mbak Husnul. Nggak ada keberanian, itu masalahnya.
Jadi keberanian, sikap independen ya. Sikap independen, Ya, keberanian. leadership, Ya. memahami Karena politik dan Ya. hukum di wilayah republik. Salah satu contoh misalnya, setiap kali saya tanya sejak 2019, Anda tahu nggak kalau aparatus negara itu bikin satgas pemenangan sampai tingkat polsek? Anda paham nggak? Dan bagaimana caranya? Apakah itu di 2004? Nggak ada. Ada. Jadi waktu di 2004 Ya. ada polisi yang ketangkap di Tasik kan waktu itu, ya. yang membagi-bagi video CD dengan uang 100.000 dan sebagainya. Itu polsek, tingkat polsek ya ketangkap. Cuma bagaimana waktu itu cara kita menyelesaikannya, karena ini berhubungan dengan aparatus negara, kita tanya ke Megawati, apakah ini bagian dari perintah Ibu? Dia tidak, tapi kita sampaikan itu. Kita pergi ke pimpinan DPR, artinya semua partai tahu ada kasus seperti ini, bla bla bla. Terus habis gitu, setelah itu kita, Bu, tolong di ini, karena kalau tidak kita akan bongkar ke ruang publik. Nah, waktu itu kan kita sangat berhati-hati. Kenapa polisi-polisi itu pemisahan antara ABRI dan TNI dan Polri kan Megawati yang tanda tangan. Ya. Jadi ini ada rentetan. Belum lagi Pejaten kayak gitu kan. Belum lagi TNI. Sejauh mana? Makanya bagaimana membuktikan misalnya Pejaten juga menjadi satgas pemenangan misalnya. Kan nggak pernah dipanggil juga. Ya. Itu yang persoalan kita. Saya dari awal pasti mengatakan nggak akan berani mereka. Ya. Emang siapa lu katanya kan? Ya. Kalau dulu 2004 Ada Pak KPU Nazar. cukup berwibawa, ya kan? Iya. Tokoh-tokoh yang sudah dikenal di masyarakat, terutama tokoh perguruan tinggi, ada yang profesor dan lain sebagainya. Kalau yang sekarang profesornya ketika dia menjabat, Profesor Muhammad kan, ketika menjabat ketua Bawaslu jadi profesor dia. Nah, jadi dari awal bukan tokoh-tokoh yang memang terpandang di society. Jadi kita Sehingga punya kemampuan juga Iya. untuk how to do lobby, dan kita yakin setiap kali ya saya ke Pak Nazar gitu, Pak ini. Silakan. Sebentar, siapa ini? Itu yang namanya ada yang datang terus senjatanya taruh di atas meja, yang kayak gitu. Kita dikirimin 11 peluru. Ya. Gimana Pak ini peluru? Ya kan pelurunya sudah dikasih, ya sudah. Kita dibom di toilet KPU yang tempat anggota KPU itu ke toilet situ. Kalau lagi rapat dibom, memang ada tantangannya. Teror itu ada. Teror itu ada, tapi kan Jadi saya kita cool. mikir ini dari awal udah takut semua. Saya pernah mengkritik anggota Bawaslu misalnya yang mengatakan ada seorang anggota DPR terpilih mengatakan, udahlah kita nggak usah menafik, semua kan pakai uang ini, manipulasi. Saya juga pakai uang. Loh, dia ngomong pakai uang itu di samping anggota Bawaslu. Nah, ketua Bawaslu cengar-cengir aja. Ini kan pelanggaran kalau dia punya sense ya kan untuk sense of self law enforcement, dia kan akan bilang, wah kalau begitu Anda melanggar, udah kami akan proses Anda. Tapi berani nggak dia ngomong begitu terhadap anggota DPR yang secara psikologis di atas dia usianya, di atas dia kekayaannya, di atas dia martabat society. Dan barangkali dia juga punya yang namanya kontribusi di dalam mewujudkan posisi dia, kayak gitu kan, lobby sana lobby sini, yang kayak gitu. Tapi lama-lama Pak Eko nggak bikin kopi. Jadi selain juga memang kalau tadi berhubungan dengan pertanyaan Pak Eko, selain memang juga ada rekomendasi ormas-ormas. Ketua KPU dari mana? Iya. Sekarang dari ormas semua. Iya, apa namanya? Banser ya? Dari Banser, ya. Jadi ya itulah agak ribet rasanya ya. Iya. Jadi ini harus kembali lagi gitu ya. Bagaimana sebetulnya rekrutmen jabatan penyelenggara pemilu itu yang kira-kira membuat KPU-nya menjadi KPU yang independen, KPU-nya yang berani itu tadi, dia menjadi the guardian of democracy. Tapi kalau saya, Bu Husnul ya, saya dari dulu mengatakan nggak percaya pansel-panselan itu. Karena from the beginning, pansel itu memang sudah didesain orangnya gitu. Karena itu saya lebih percaya, ya sudahlah kita menggunakan check and balances saja, tapi dengan transparansi publik. Misalnya, Presiden mengatakan saya akan menominasikan 7 anggota KPU.
Nggak usah pakai pansel-panselan biar efektif. Tapi 7 anggota KPU itu harus di-scrutinize. Hartanya declare. 2004 dulu begitu. Iya. 2004 kan kita nggak daftar. Iya. Mestinya begitu aja. Kita tidak daftar, cuma mereka itu tetap ada tim kecilnya. Ya, beberapa profesor dari sosiologi yang waktu itu, terus yang siapa? Sobat kita yang dari UGM udah meninggal juga, political scientist. Ya, mereka yang mencari dari sekian ratus, ya, Bung Afan Gafar, kemudian sekian ratus menjadi 60 sekian, masih ingat saya, atau 21. Pada saat sudah 21, mau dikirim ke DPR, baru kita ditelepon. Apakah Anda bersedia untuk jadi anggota KPU? Itu baru benar. Nah, baru kemudian membuat makalahnya. Iya. Baru kemudian diskrutini habis-habisan kan oleh publik. Kalau ini orang mendaftar pencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Kalau saya terus terang dipaksa pun nggak mau melamar saya sekarang. Saya 2009 udah nggak melamar kan. Iya, tapi ditulis di media. Ibu Valina Singka ada, Ramlan Suni. Hanya Husnul Maria yang namanya nggak ada di dalam daftar. Lu memang tidak mendaftar kayak gitu. Coba bayangkan, orang yang sudah membuat KPU tiba-tiba tidak lolos tes psikologi. Tidak lolos kayak gitu. Kan malu jadinya kita. Ngapain kayak gitu? Dan siapa yang jadi panselnya? Kalau kita mau, bangsa ini kalau mau benar, kan sudah tahu tuh siapa saja orang yang expert di bidang-bidang tertentu dan sudah tahu. Dengan integriti, track recordnya kayak gitu. Itu ini ada. Kan Sontoloyo yang dipilih. Belum lagi makin Sontoloyo makin terpilih. Yang saya dengarkan setelah 2004 itu uang juga bermain. Jadi kalau maksud saya, kalau kita hulunya kita perbaiki dengan proses yang sangat transparan dan tidak mencari pekerjaan, betul-betul diseleksi oleh sebuah tim tanpa harus ada fit and proper test di awal. Ketika dia sudah mau dikirim, baru kemudian dia sudah bikin makalah dan lain sebagainya. Nah, kalau dia skrutininya di DPR, kalau dia terpilih, maka dia suruh angkat aja KPU kabupaten kota provinsi itu. Kan kan kita yang. Makanya ngapain lagi pakai pansel-pansel? Begitu pakai pansel, pakai ini lagi, pakai lobby lagi. Iya betul. Kan anggap aja itu aparat di bawah struktural. Nah, jadi kalau dia karena aparat struktural di bawah, ya harusnya ya sudahlah, harusnya kan biar dia satu kesatuan. Kalau ini kan enggak, banyak grup di dalam penyelenggara pemilu. Jadi kayak grup aspirasi. Jadi kayak banyak grup aspirasi ya. Nah, saya sambil minum kopi. Pakai cardamom. Tahu nggak kapulaga itu mahalnya berapa? Jadi kalau di Arab 1 kilonya 180 real. Jadi 100 real itu 400.000. Jadi kira-kira hampir 700-an. Oh, itu pakai kapulaga ya? Kalau di sini satu on itu 100.000, jadi kalau satu bungkus sekilo 1 juta. 1 juta, ya berarti masih murah di itu. Cuma biasanya kalau saya buka. Iya. Jadi lebih baunya lebih ini. Oh, ini kapulaga. Kapulaga. Ini mahal. Tapi kalau di Indonesia menurut saya agak kepeng-kepeng. Dia enggak yang best ini. Jadi kalau menurut saya KPU itu rekrutmennya ibarat kapulaga. Kapulaga. Mahal tapi baunya tidak. Baunya di mana-mana. Ya, bau betul. kecurangannya di mana-mana. Dan bau itu bagaimana membuktikannya di MK? Iya. Nah, kan katanya nggak terbukti. Bau gimana? Tapi ini saya perlu sedikit menjelaskan. Gini Bu Husnul. Sebenarnya hakul yakin sebenarnya kita mau dikabulkan. Ya. Posisi harusnya 4-4. 4 itu yang mengabulkan adalah Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbanisi, which is profesor semua, dan Ketua MK Soehartoyo yang ingin memperbaiki citra MK. Ya. Ternyata punya kasus. Bukan begitu. Jadi gimana? Kira-kira Bu Husnul ya, kalau pencalonan anak saja at all cost diperjuangkan mati-matian, apalagi memperjuangkan kemenangan, mempertahankan kemenangan. Jadi setelah saya dikalahkan itu, saya bilang sama Anies, ini tidak hanya soal argumentasi hukum, ini sudah beyond dari argumentasi hukum. Iya, anak kesayangan. Ya, tapi gini, tidak hanya anak dalilnya yang mengatakan tidak terjadi nepotisme itu kayak penghinaan luar biasa. Iya, itu dalil Sontoloyo saya bilang. Ya, jadi nepotisme itu satu
ke bawah, ke atas, kiri, kanan. Iya. Jadi anak bawah. Yang kedua itu adalah dia sedang berkuasa. Iya. Yang ketiga kemudian nanti sedang berkuasa dan nantinya bagaimana setelah dipilih oleh rakyat. Sementara kan mau presiden mau ini, oh tidak, itu tidak nepotisme karena dipilih. Sebelum dipilih itu ada selection, rekrutmen di dalam ilmu politiknya disebut. Nah di rekrutmen itulah yang namanya nepotismenya terjadi. Baru pura-pura diberikan kepada rakyat. Yang waktu itu di tempatnya Bung Refli saya katakan an electoral kudeta. Kayaknya belum ada itu yang ngomong kudeta elektoral. Kecuali di tempatnya Bung Refli. Saya agak menyesal kenapa Bu Husnul tidak dijadikan ahli pada waktu itu. Karena Bu Husnul baru pulang dari kampung sampai sekarang. Jadi saya mau menjadikan ahli Husnul Maria. Tapi saya ingat Bung Refli, saya baru pulang dari kampung ke Jakarta setelah Lebaran. Ampun. Iya. Dan baru hari ini pulang sampai Jakarta. Enggak. Saya langsung terbang ke Masjidil Haram. Allahu Akbar. Terus baru tadi itu turun. Wah, dan kenapa? Pantas saja masih bau-bau surganya ini. Di cancel. Saya dapatnya semuanya, mau Prof Din mau ini gimana? Saya bersujud di sana. Saya menangis di sana. Ya Allah. Dan ternyata doa-doa yang selalu diberikan kayak Jumatan kemarin itu juga salah satu doanya dari imam masjid mau di Mekah mau di Madinah itu mengatakan untuk Allah membantu negara-negara Muslim di dunia, wabil khusus tentu saja Gaza ya, Palestina dan tapi negara-negara Muslim itu disebutkan di dalam doa khatib Jum'ah baik di Mekah maupun di Madinah kemarin itu sampai kita banyak yang menangis karena hari ini memang negara-negara Muslim di dunia sedang diuji luar biasa secara khusus di Palestina, di Gaza. Makanya saya sebenarnya bilang, kalau kita tidak berjuang, kita akan menjadi seperti Gaza. Persoalannya, kuat nggak mak-mak ini imannya? Seperti mak-mak di Gaza sana, Palestina. Di Gaza Palestina. Itu tantangan itu. Paling tidak, Bu Husnul ya, Mbak Husnul, hal yang pertama harus kita katakan declare. Refli harus sudah declare, insya Allah istiqomah, yaitu bahwa tidak mau menerima jabatan apapun dari pemerintahan sekarang. Kalau soal pendapat ya boleh, masa kita nggak boleh? Kalau dia minta pendapat boleh. Setiap hari kita mengeluarkan pendapat. Tapi kalau jabatan, mohon maaf. Kenapa? Dan jangan takut. Iya, dan jangan karena semua jabatan itu sudah jabatan Anda, rezeki Anda, jabatan Anda sudah dicatat 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah. Namanya qadar, qadha dan qadar. Jadi yang ngasih rezeki bukan presiden, bukan si yang menang itu ini. Itu termasuk bukan. rukun iman. Rukun iman tentang qadha dan qadar. Ini kan sekarang kita takut dengan materialisme, dengan yang seperti itu, takut kalau nggak ada jabatan, takut ini. Kita ngomong aja kan selalu dikatakan kan netizen, ibu ini nyinyir karena belum dapat jabatan. No, jabatan itu sudah dicatat. Jadi nggak perlu yang kedua, menurut saya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala baik sama kita sekarang ini. Kenapa? Diberikan kita ladang yang sangat luas untuk berjuang. Iya. Artinya perjuangan itu kan masih panjang ladangnya. Nah, salah satu perjuangan itu adalah mengatakan saya tidak akan pernah ikut dalam pemerintahan yang saya yakini curang. Karena agama saya melarang. Ya kan? Bahkan ngasih selamat aja kayaknya keluh. Ya? Gitu. Keluh ya lidah kita. Gitu. Apa? Legitimasi jadinya. Ya, walaupun menarik karena statementnya Anies kan mengatakan selamat bekerja melaksanakan konstitusi kan, amanah konstitusi. Jadi bukan selamat menang. Iya, boleh. Itu bagus juga dia statementnya. Bagus itu, artinya dia bisa memilih diksi. Sama seperti saya, saya berharap bahwa saya salah terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kalau saya mengatakan salah satunya adalah Presiden Prabowo adalah sosok yang tidak berkepentingan membangun demokrasi, terutama demokrasi elektoral. How come? Karena dia tahu menang kalau dia mau the second period of office, maka dia tidak perlu membangun demokrasi, terutama demokrasi elektoral.
cara menang dia tahu kan, Iya. pakai gentong babi, Iya. yang kita bilang di sini segentong-gentongnya, sebabi-babinya kata Effendi Ghazali. Nah, karena itu, karena kita yakin dari awal dia tidak akan membangun demokrasi, ngapain kita masuk menjadi bagian orang yang tidak akan pernah membangun demokrasi? Betul. Nah, tapi mudah-mudahan saya salah. Kan begitu, Nah. kita selalu husnuzon, ya kan? Mudah-mudahan saya salah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan seperti yang saya katakan, dia enlightened leader. Walaupun hasil pemilu comberan, tapi enlightened. Ya, unenlightened leader. Jadi pemimpin yang tercerahkan. Itu kalau prediksi kita betul-betul salah. Biasanya kalau orang psikologi itu ngomong, Iya. saya bukan psikologi ya. Iya. Pada usia berapa di umur Anda bisa mengubah Ya. karakter Anda? Hmm. Jadi katanya kalau kita sudah melewati yang di atas, ya kayak saya udah tua-tua ini, membutuhkan 2 kali lipat usia saya. Ya, itu juga yang Kira-kira akan bisa mengubah enlighten itu juga yang saya belum selesai kan tadi. Tetapi saya katakan, ada kalimat orang pilihan ya. itu tidak bisa dinilai dari masa depannya. Ya kan, kita Ya, tidak tahu betul. apa yang akan dilakukan Prabowo. Tapi yang kita bisa nilai masa lalunya, yang measurable, yang terukur. Jadi berdasarkan track record masa lalu, ya saya nggak yakin ini barang terjadi. Yang saya yakin malah adalah, yang saya khawatirkan adalah dui fungsi TNI akan makin kuat. Wah. Ya kan? Saya khawatir Angkatan Darat sudah menyiapkan konsolidasi Policy ya, jadi policy. kebijakan pertahanan, Ya, keamanan, untuk- ekonomi. Ya. Gimana ekonomi yang namanya itu kayu-kayu dari Ya. food estate kemana itu? Nah, misalnya itu dipotong satu, ya kan? Yang kedua, yang saya khawatirkan KKN akan marah. Ya. Kenapa KKN marah? Hanya presiden yang tidak punya konflik of interest yang bisa memberantas KKN. Ya. Tapi kita, Prabowo, dari awal sudah banyak konflik of interest-nya, bahkan lebih besar daripada Jokowi ketika sama-sama menjabat sebagai presiden. Kalau Jokowi, dia menumbuhkan bisnis anaknya ketika jadi presiden. Kalau ini kan udah besar semua. Dan dia harus mendapatkan kekuasaan, Untuk mempertahankan bisnis yang besar itu. itu statementnya beliau sendiri loh. Iya. Yang Nah, di iya. podcast teman kita. Iya, nah, karena itu, dan juga dia yakin bahwa tidak mungkin menang dia kalau tidak digandeng kekuasaan. Jadi dia tidak percaya yang namanya fair competition dalam election, itu nggak percaya. Sehingga menurut saya nanti Jujur. pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, yang ada adalah dia mau melakukan politik sinterklas saja. Yaitu ambil rampok banyak, dibagikan ke masyarakat kecil. Kelas menengah dibiarkannya melemah, begitu pemilu dia tagih lagi dengan politik. Jadi gentong. sekarang sudah ada daftar janji-janji itu. Ya, Ya, kita dulu juga mencatat ada 65 janji. Mobil SMK apa kabarnya? ya, kalau itu 10 tahun loh. sudah ada putusannya. Ya, saya waktu itu ya, saya bilang jalan-jalan ke Mekah, ya, kan? Yang orang Sumatera dia pasti bisa. Jalan-jalan ke Mekah karena kita ingat alam baka, ya kan? Ya. Dulu bapaknya pakai SMK, anaknya putusan MK. Iya betul, oleh pamannya. Nah itu pamannya juga. Jadi balik lagi ke KPU ya, balik lagi kepada KPU. Kan waktu itu di 2019 juga ada sekitar 16 jutaan kan suara yang DPT yang goib, between quote kayak gitu ya. Jadi macam-macam atau ghost voters biasanya istilahnya. Pemilih hantu gitu ya. Terus kemudian di kemarin ini kawan kita siapa si Agus Maksum dari Surabaya dari ITS, dia juga membahas tentang banyaknya puluhan juta dari dia bilang 54 juta mencurigakan, tapi setelah dibersihkan ya masih 20 juta, dia yakin masih bisa menjadi sesuatu yang ya kan, untuk dideploy kalau kurang suara gitu. Jadi dalam teori-teori ilmu politik, manipulasi utama yang paling banyak digunakan adalah voters registration. Jadi data pemilih. Kenapa? Di situ digelembungkan atau disringkingkan, diperciut. Dan ini juga menjadi persoalan.
di dalam konteks penyelenggara pemilu, apakah dia paham? Dulu kan saya biasanya ngomong kayak gini juga dikritik. Halo, saya dulu pernah ikut kuliah ilmu demografi di Fakultas Ekonomi UI sampai dari pagi sampai sore selama 5 hari, selama 6 bulan full. 3 tahun saya bekerja lembaga demografi. Jadi paling tidak paham kayak gitu loh, bagaimana mobilitas penduduk, bagaimana yang namanya growth, population growth yang seperti itu. Makanya kita waktu itu di 2004 pertama kali negara Republik Indonesia punya database penduduk dengan 12 variabel, termasuk data penyandang cacat dengan program yang namanya P4P, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan. Berapa harganya kita bikin? 427 miliar, BPS yang ngerjain. Kemudian undang-undangnya diubah lagi, diambil oleh Kemendagri menjadi DP4 untuk pemutakhiran saja 3,8 triliun. 8 Desember data itu kita serahkan ke Mendagri. Kemudian IKTP 5,8 triliun dan seterusnya dan seterusnya. Setiap 5 tahun kita punya masalah itu. Kenapa sih nggak mau belajar? KPU-nya sendiri waktu itu saya kaget karena kepala Biro Data dan Informasi menangis-nangis menyampaikan kepada saya, Bu, Ibu tahu nggak, mereka komisioner meminta yang namanya passwordnya database itu. Tapi di Kemendagri semua database itu dikerjakan juga oleh swasta. Jadi gimana sih pemahaman tentang negara, Kerahasiaan negara, kerahasiaan negara yang kalau ini lebih canggih lagi. Swasta, iCloud-nya di luar negeri. di luar negeri. Jadi bisa diakses juga. Atau sengaja di dalam konteks fabricated election itu tadi kayak Ya, gitu tapi kan. saya lebih berbahaya lagi adalah jangan-jangan kalau 2004, 2009 sampai 2000 katakanlah 14, 2014 sudah ada isu keterlibatan asing. Maksudnya keterlibatan asing direct ya. Ya, direct. Jadi direct influence. Mereka Kalau- langsung iya, itu langsung. karena udah nggak ada lagi IT, masih ingat Iya. nggak dulu Ya. Bung Segini, Refli IT KPU 2000. ya misalnya ya. Saat ini satu pertanyaan sebelum Mas Eko. Mas Eko pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Nah, Tadi Sirekap itu kita bahas tuh Sirekap. ya, tuh. Jadi yang jadi persoalan adalah saya ambil satu fenomena misalnya. Prabowo Subianto ketika ditetapkan sebagai pemenang pemilu pada tanggal 20 Maret antara penetapan dan putusan MK itu berjarak lumayan, berjarak 1 bulan, Maret, April, 1 bulan 2 hari. Tapi dalam 1 bulan 2 hari itu dia sudah berperilaku sebagai presiden elect. Salah satunya adalah memenuhi undangan Xi Jinping. Saya bingung, Mbak Husnul, dalam kacamata politik, Xi Jinping undang Prabowo sebagai kapasitas sebagai apa? Lalu kenapa Prabowo harus memenuhi undangan itu? Nah, ini kan menarik kan? Lalu dikaitkan dengan Alibaba, iCloud dan lain sebagainya, investasi Cina, intervensi asing dan lain sebagainya. Apa yang Bu Husnul ingin katakan? Apalagi Dari sisi ilmu politik, apalagi global politik. apalagi Jinping. Lah, jam 4 sore sudah deklarasi menang itu berdasarkan apa? Enggak, I know, maksud saya. Enggak, maksudnya ini kan rentetan. Iya. Jam 4 sore KPU belum memutuskan apapun, yang KPU adalah hasilnya adalah konstitusi. Ya kan? Ini berdasarkan konstitusi, tapi jam 4 sudah bikin pesta segede-gede luar biasa. Tidak hebat itu. Yang lebih hebatnya lagi, GBK-nya Sudah istoranya di booking 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya, kata dia. Nah, Tapi tapi kata orang yang persiapan 5 Januari sudah di book itu. yang di book itu sebulan sebelumnya sudah di book. Sudah didesain. Jadi nanti di situ juga peran dari ini. Balik lagi. Ya. He's not still entitled. Ya. Dia sebetulnya kalau presiden elect mestinya oleh KPU dan sudah diputuskan oleh MK, MK terus oleh KPU yang kemarin itu baru itu pun dia belum bisa yang namanya mewakili negara. Masih sampai setelah Dilantik. diputuskan oleh MPR Iya. 20 Oktober baru kemudian dia ini. Jadi ini sepertinya kayak apa ya? Big kayak Brother mau ngontrol. Big Brother mau tanya, you nanti kalau menggantikan my Ya. little brother,
Kali kalau Ya. saya bilang Big Brother, Little brother. Jokowi sendiri bilang Big Brother Big kan. brother, ya. Sejenis. Saudara besar, Iya. saudara. Nanti My Little Brother, you mau lanjutkan nggak proyek-proyek yang sudah kami komitmenkan? Jangan kan itu yang mau dipastikan. Ya, ini juga persoalan politikal ekonomi kita kan. Saya malah berpikir agak liar. Hmm. Kalau New Little Brother ini nggak datang, you akan kalah di MK. Kan masih ada MK pada waktu itu. Iya. Tapi kan cuma soalnya ada satu lagi yang kemungkinan bisa diatur oleh Big Brother ya. Yang, Dari tiga paslon itu. oh enggak, kita pada waktu Atau maju lagi. berjuang bersama-sama. Jadi make sure kayak gitu bahwa kita berharap paslon lainnya itu juga sadar. Jadi bahwa negara ini sedang sudah dalam- berada di tangan. Iya. Bahasa saya dulu sebetulnya di berbagai kesempatan ini sudah debt trap kan sebetulnya. Kita sudah masuk bahkan semua perjanjian dengan Jinping yang dilakukan oleh LBB, kita sebut aja kan dia soalnya pejabat negara kayak Iya, gitu. iya. Boleh dong kita bayar kayak gitu Iya, kan dalam mereka ilmu politik, dalam demokrasi gitu nyebut Iya. nyebut apa? Boleh nyebut 100 nama. sekian Iya. perjanjian dengan Jinping, bahkan pembangunan di Indonesia itu dikonekkan dengan obor One Belt One road. Road. Nah, ini juga jadi persoalan sampai kemudian isu IKN, isu nikel, isu kereta cepat, isu-isu semuanya sudah dikonekkan. Dan yang paling menjadi prihatin ya saya, dengan perjanjian itu TKA datang. Nah, TKA ini nanti rentetannya dia dikasih IKTP. Ya. Artinya TKA yang sebetulnya bukan warga negara Indonesia, dia bisa juga ikut memilih. Cuma saya nggak tahu bagaimana kemudian data Saya di khawatir lapangan. suatu saat malah jadi kepala daerahnya jangan-jangan, ya kan? Iya. Nanti ada Indonesian Center di Keinginan Kalimantan mau diambil kan nama Jinping. ya. Ya kan kasihan rakyat Kalimantan. Nah, yang begini-begini tidak diakui oleh pemerintahan, padahal ceto welo-welo kan. Nah, itulah. Ketika rakyat mengatakan dibungkam. Betul. Jadi mana coba kita lihat begini-begini, Allahu Akbar ya. Justru kalau pemerintah dikritik marah-marah itu menunjukkan benar. Betul. Memang Jadi, begitu. pemerintah yang amanah, yang jujur, dikritik Kritik itu ketawa. terus kemudian cepat diperbaiki hasil Iya, dan dia kritik-kritik cuma itu. ketawa aja. Oke, Dan- ya kita Dan perbaiki. biasanya selalu kita ya pengkritik misalnya ya pandangan kita berbeda dengan penguasa itu selalu dikatakan kasih dong ininya jalan keluarnya. Loh kita sudah kritik itu sudah pintu untuk Anda menyelesaikan jalan keluar. Iya, memikirkan- Kalau enggak ya saya dong jadi presidennya. Iya, kayak gitu. memikirkan jalan keluar. Enak aja kayak gitu, kita udah bayar anak istri mantu cucu bisa tinggal di istana gratis, bukan gratis, rakyat yang bayar, naik pesawat rakyat yang bayar, makan dengan presiden raja di seluruh dunia rakyat yang bayar. Tapi dia tidak memikirkan rakyatnya dimiskinkan. Nah, di sini letaknya makanya bansos itu jadi termakan rakyat dengan mudah dengan bansos, dengan PKH, ya dengan semua yang dianggap itu gratis. Waktu saya katakan itu tidak gratis, itu duitmu sendiri rakyat. Mereka nggak nyambung kan dengan model pendidikan yang ada di kita. Gimana DPT itu menjadi alat untuk standby kecurangan jadinya kan? Iya, Gitu. itu memang very subtle ya. Jadi tidak kadang-kadang blatant di beberapa tempat, Iya. ya, tapi very subtle. Subtlenya itu gini, kalau jumlah DPT-nya kemarin kan 200 berapa? 45 juta ya. Dari situ kan pada saat saya lihat di bukan Sirekap ya apa ya yang dari itu tuh sudah sekian persen 65% cuma baru 65 juta suaranya. Kok tahu-tahu langsung surut jadi 100 sekian juta. Nah itu yang perlu dipertanyakan dari mana itu suara-suara itu hadir kayak gitu kan. Jadi bahasanya itu gini Bung Refli, mudah untuk bisa membahasakan. Iya. Satu TPS 300, Iya. ya kan? Sebetulnya satu TPS itu cuma 200. Oke. Yang 100 itu nggak tahu siapa orangnya, yang double nama, yang double ini. Tapi tetap dihitung 300. 300. Sehingga kalau terjadi misalnya kurang dan sebagainya, maka yang 100 suara itu bisa kemudian Dimainkan. dimainkan. Itu sebetulnya, dan itu tidak cuma di Indonesia, bukan model itu model di mana. Tapi saya nggak ngajarin ya partai politik untuk melakukan itu. Itu tidak halal kalau menurut saya.
Cuma jangan kemudian, oh iya, mengatakan itu mahasiswa saya mengatakan, oh iya kalau apa namanya, siapa itu? Kalau peserta yang kalah kemudian ikut menjadi haram kayak gitu, ya hati-hati kalau mengharamkan. Kalau saya nggak berani kalau mengharamkan. Tapi kalau halal itu kan kebaikan. Ya, jadi harus kita ke arah kebaikannya. Itu DPT. Dan DPT itu mau dimanapun itu menjadi isu utama di dalam manipulasi voter registration. Belum lagi harganya yang begitu mahal, siapa yang memainkan, ya swasta yang memainkan. Makanya kenapa TKA dikasih IKTP di 2019 ditemukan KTP yang keleleran banyak sekali waktu itu kan sebenarnya rentetan dari semua persoalan dari setiap 5 tahun sekali. Kenapa sih nggak mau duduk mari yang ahli-ahli demografi politik untuk bahas tentang itu? Saya ngomong dengan waktu itu ya zamannya saya ngomong dengan orang-orang demografi, mereka tidak langsung paham dengan DPT, dengan yang kayak gitu, karena ini kan kumpulan antara mix antara ilmu demografi, kependudukan, dan ilmu politik. Contoh misalnya, kenapa di satu daerah itu population growth-nya itu sampai 100 sekian persen? Atau minus sekian 16% kayak di Sragen waktu itu, minus 16%. Emang ada bunuh-bunuhan di situ sehingga minus? Atau sampai di atas 100% agak aneh. Ya, jadi kalau kita paham dengan bagaimana naik turunnya dari DPT, itu ada 5 lembaga sebetulnya yang punya data. Satu Kemendagri, yaitu kependudukan, KTP, kemudian BPS, itu sensus 10 tahun sekali, atau dia Supas, tapi Supas kan survei ya antar sensus 5 tahun sekali. Kemudian dari BKKBN, kemudian dari daerah. Daerah itu maunya gede semua penduduknya, karena untuk DAU DAK dari KPU sendiri. Nah ini dulu di 2004 perbedaannya itu sangat mencolok antara satu lembaga. Mbak Husnul, ya ada satu isu yang satu fakta bukan isu yang menurut saya perlu diklarifikasi, yaitu perbedaan antara suara pilek dan suara pilpres. Suara pilpres itu lebih besar 12 juta sekian. Lebih sedikit dong. Dulu di 2019 15 jutaan. Oh, di 2019 15 juta lebih banyak. Suara pilpres. Nah, oke. Jangan sampai kemudian, itu kan 2019 terjadi, tapi bagi saya agak aneh juga. Sekarang bedanya berapa? 12 juta. Nah, jadi caranya KPU itu harus cek and recheck. Satu, formulir 6 ya, yang pindah itu A6 atau berapa itu yang untuk pindah. Yang kedua, berapa surat suara surat suara kan biasanya sama antara pilek dan pilpres. Berapa surat suara yang tidak sah di pilek? Dan berapa surat suara tambahan dan sebagainya. Nah, ini match enggak? Karena kalau ternyata kok pilpresnya lebih banyak, sementara tidak ada surat suara yang tidak sah di pileknya. Nah, itu Mbak Husnul mengandaikan kalau KPU-nya independen. Kalau diserahkan kepada paslon, ya paslon nggak punya instrumen untuk ngecek semuanya. Bahkan saya yang tidak setuju waktu itu, semua paslon dikasih atau partai politik dikasih data pemilih. Itu data pemilih, data rakyat Indonesia. Kok semua partai bisa punya? Nggak bisa. Itu makanya kenapa dulu kan undang-undangnya ditaruh di KPU, karena saya termasuk yang bikin undang-undangnya. Jadi ya kita tahu lah. Kita contek waktu itu dari modelnya KPU Australia, Australian Election Commission-nya. Kenapa data pemilih namanya voting roll kalau di Australia? Kenapa mereka bagus? Karena dia compulsory voting. Jadi pemilihnya wajib. Sehingga data masyarakatnya itu sangat bagus. Saya waktu itu dapat 6 bulan gitu ya, research fellow. Setelah ngurus bank, ngurus ini, seminggu kemudian saya dapat surat dari KPU untuk mendaftar. Dikasih formnya, dikasih yang pos sudah ada ininya ya. Kenapa? Semuanya orang yang datang dia integrated gitu. Terus kemudian 3 kali saya nggak jawab, petugas KPU-nya ngetok apartemen saya. Election Commission already send you 3 times. Tapi kamu nggak bahas. Orang asing juga milih? Enggak. Terus saya bilang, saya tidak mengembalikan karena I'm just visiting here. I'm not Australian citizen. Baru kemudian di-okekan. Jadi mereka assume bahwa siapapun mereka kasih.
form. Ya, Karena form. dia ke bank kan, Iya, kita punya alamat banknya, alamat apa namanya, alamat kita tinggal di mana. Nah itu ngecek. Makanya election commission di Australia itu salah satu tugasnya non-use election di antara pemilu itu adalah ngurusin DPT-nya. Makanya data DPT terbaik, salah satu DPT terbaik di dunia adalah Australian Kalau Election kita ini Commission. masalahnya kalau DPT diserahkan kepada KPU untuk memeliharanya, maka Kementerian Dalam Negeri berkeberatan karena kehilangan Proyek 5 tahunan. kehilangan DP4. Proyek. Jadi cara pandangnya sebatas proyek. Itu susah. Makanya data pemilih, data penduduk itu nggak pernah benar karena project. Ya kan? Projek. Jadi desain Anda bisa bayangkan loh 2004 kita jadi nggak ada menjadi ada cuma 427 miliar. IKTP 5,8 triliun. Gimana? Nah Oke. ini itu. Ada lagi yang hasil. Kampanye perlu nggak? Itu ada tadi bahas ya sudah ya. Iya. Kampanye sing presiden jalan-jalan ke ini. Ya, jadi gini, saya ingin Mbak Husnul memberikan rekomendasi apa saja yang harus kita perbaiki di masa depan dalam sisi election ini. 5 hal aja sebagai sebuah priority itu dari saya. Mungkin dari Pak Eko, Eko. apa yang mau dititipkan kepada penyambung lidah rakyat Indonesia ini? Apa yang mau dititipkan? Ya, catatan untuk KPU yang sekarang ini, Bu, itu untuk ke depan itu seperti apa? Catatan untuk KPU yang sekarang itu aja, Bu. Saya pertanyaan Pak Eko, Paku. Apakah KPU sekarang punya moral standing, legal standing, Kalau legal standing kok social situlah. standing, ya kan? Political standing untuk menyelenggarakan pilkada. Nah, itu yang lebih tajam lagi. Oke. Ya, jawabannya enggak dong, kayak gitu. Jawabannya ya moral standingnya itu sebetulnya nggak cuma KPU, Ya. penyelenggara, presiden, menteri, bupati, gubernur. Ganti semua. Enggak, maksudnya punya moral standing, enggak moral enggak kayak gitu. Enggak ada yang takut bahwa sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kita nanti semua mati, kita harus dihisap, semua harus mempertanggungjawabkan, enggak ada itu konsep Oke. itu. Itu satu. Jadi kalau balik lagi semua tahap, jadi dari mulai rekrutmen, tahapan pemilu, ya, jadi regulasi, Anda bikin regulasinya seperti apa, kayak gitu ya. Iya. Terus kemudian sejauh mana tadi independensi, kalau Anda dengan mudah bisa diintervensi. Jadi ini proses rekrutmennya. Kemudian sejauh mana KPU berani melawan yang namanya kampanye terselubung melalui lembaga survei. Makanya saya bilang kalau Anda, gini loh, masyarakat, rakyat, percaya dengan 2000 TPS yang dilakukan oleh lembaga survei, untuk apa kita bikin pemilu di 800 sekian ribu TPS? Iya. Ya itu kan, Lebih baik bikin di antara lembaga survei aja. ya udah silakan, kayak gitu kan. Tuh, Tapi siapa? mau nggak kita nerima itu? Pasti tidak mau, kayak gitu kan. One vote, one person, one value-nya tidak ada. Jadi dari mulai jadi ya tahapan itu semua tahapan detail sampai kampanye, penggunaan aparatus negara. Ya jadi TSM itu kan begitu. Jadi penggunaan aparatus negara, TNI, Polri, BIN, birokrasi, bupati, gubernur, menteri, gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya sampai tingkat camat, sampai tingkat desa karena ada dana desa. Jadi ini satu isu tentang itu. Jadi harus pesertanya harus diawasi, penyelenggaranya harus diawasi, para bandarnya juga harus diawasi karena mereka yang tadi ada isu-isu bagaimana Jinping juga terlibat di dalam konteks itu. Memang nggak bisa negara-negara dunia ketiga akan apakah Jakarta, poros Jakarta Beijing atau Jakarta Washington selama ini kayak gitu kan. Cuma kalau Jakarta Beijing, apalagi kemudian Anda mau ngikutin model Beijing, model Cina, itu cuma satu partai komunis doang. Iya. Artinya apa? Tidak boleh ada civil and political liberties. Nggak ada itu di Makanya Cina. kemudian politiknya mau rangkul semua. Seolah-olah kalau Ibaratnya dirangkul. kita itu kalau di luar pemerintahan tuh orang yang nggak bekerja. Nah, Yang bekerja cuma di dalam tidak. pemerintahan. Anda bisa bagus karena ada yang mengkritik kayak Ada yang gitu mengontrol, kan, ada yang mengontrol dan itu checks and balances. Tapi kalau poros Jakarta Washington kadang-kadang ini diskusi saya langsung loh dengan empat mata dengan Pak PS di 2019. Tapi saya lebih PS percaya. atau PlayStation. PS Bagus, itu Prabowo Subianto. Bagus, saya lebih percaya kalau dengan Washington. Iya Pak, whatever
Washington masih punya Tuhan walaupun sekarang dia ngerjain apa namanya Gaza. Dolarnya itu US dollar. Iya, in God we trust. Jadi ada Tuhannya. Komunis nggak ada di dalam konteks itu. Jadi itu John Locke loh teorinya yang mengatakan kita jangan memberikan kepada komunis karena ya dia bisa melakukan apa saja. There is no limitation bagi mereka. Yaitu jadi balik kepada Pancasila. Kemudian tahapan, kemudian lembaga survei harus dibereskan. Kemudian tadi ya tahapan itu ya DPT macam-macam itu. Maksudnya Kodari terus harus dibereskan gitu ya. Iya, betul. Jadi Enggak cuma Kodari kayak gitu. Siapa yang bayar gitu? Pernah nggak declare? Ya rapatnya di lantai 4. Kayak gitu kan? Seperti itu. Itu sebetulnya penggiringan opini, bukan plebiscit demokrasi. Terus yang terakhir adalah yang tadi, moral. Kalau Anda mau jadi anggota KPU, coba ditanyakan kepada diri sendiri, pantas enggak? Saya punya ilmu enggak? Karena nanti saat yaumil hisab susah itu. Pada saat Anda mau jadi calon presiden mau wakil presiden, pantas enggak Anda memimpin? Ijazahmu itu ijazah benar atau tidak? Urusan ijazah aja begitu. Kalau saya nggak apa-apa kalau Anda cuma saya pastikan ijazahnya palsu ya. Karena yang asli nggak belum berhasil ya. Iya. Nggak apa-apa, Anda cuma apa? Yang CC itu? Model C. Paket C. Ya nggak apa-apa, tapi trust. Karena apa? Prinsip pemilu di dalam ilmu politik itu free and fair. Bebas dan jujur. Kalau di dalam konstitusi, luber jurdil. Juga ada jujur dan adil. Untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang jujur, maka KPU-nya wajib hukumnya adil. Jadi itu hubungannya. Saya pernah nulis artikel itu, kapan-kapan saya bisa share. Artikel saya sebenarnya udah lama, tapi masih signifikan kayak gitu di dalam konteks itu. Jadi jujur ini penting. Negara sekarang yang dikatakan nomor 1 bahagia di dunia adalah Finlandia. Dan unsur utamanya adalah jujur. Nah, yang kedua, yang terakhir ini, saya lagi memikirkan tentang negara. Kita ini model negara apa? Pancasila. Saya senang menggunakan pemikirannya Al-Farabi. Negara kita ini masuk kategori yang saya sebut, yang Al-Farabi sebut, ini 875 sampai 900 Masehi, Al-Madinah Ad-Dhallah, negara sesat. Apa itu negara sesat? Negara sesat adalah pemimpinnya suka membohongi rakyatnya. Ternyata sudah ada pikiran itu. Nah, kita menuju negara apa? Al-Madinah Al-Fadilah, negara utama. Apa fungsi negara? Mensejahterakan rakyat dan membuat rakyatnya bahagia. Sudahkah kita semua bahagia? Kalau kita mengkritik takut-takut sama pemerintah, nggak bahagia kita. Ya kan? Bayangkan, kita hanya minta yang very limited terhadap pemerintah. Kalau saya pribadi, udahlah, Anda tidak usah berpikir soal kesejahteraan saya, berpikir soal makan atau tidaknya saya. Satu aja, minta demokrasi aja. Jangan Anda tangkap saya karena berbeda pendapat. Itu aja nggak bisa dikasih. sudah dilaporkan ya? Laporkan berkali-kali dilaporkan. Tapi mudah-mudahan ya, saya dan kita salah. Bahwa Prabowo Subianto orang yang ternyata berkomitmen terhadap demokrasi, memelihara kebebasan pers. Tapi itu tidak bisa cuma harapan. We have to give a pressure. Oh iya. Jadi kita tekan. Kalau kita kalah, kita masuk penjara biasanya kan begitu. Mudah-mudahan tidak. Enggak, urusan penjara dan tidak la haula wala quwwata. Jadi nggak usah takut. Semua tokoh besar sempat masuk penjara. Oke, kalau gitu saya akan datang ke masuk sebentar. betul. Saya pikir itu jadi saya nggak tahu 5 atau berapa, tapi balik lagi apa cita-cita dari para pendiri bangsa kita waktu itu, negara Pancasila itu seperti apa? Ayo kita duduk bukan menjadi rebutan ajang kekuasaan anak, istri, matu, anak. Ya, udah nggak ada rasa malu sama sekali dalam praktek politik. As a political scientist, saya sebetulnya sangat tersinggung karena ini penghinaan luar biasa kepada Departemen Ilmu Politik di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Saya malah bingung, Bu sebenarnya. Ini kayaknya kegagalan pengajar ilmu politik. Bisa termasuk kegagalan pengajar ilmu hukum. Karena ternyata mata kuliah yang tidak diajarkan itu malah yang mereka kembangkan. Pragmatisme, money politics, ya kan? Kemudian menyuap, penyelenggara pemilu. Itu nggak ada semua diajarkan di. Soalnya yang sering kali disebut di dalam definisi Harold Laswell
Politik is about who get what, when, and how. Ya. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Itu Iya. sosiologi sebetulnya. Iya. Ilmu politik itu yang paling tinggi adalah moral. Moral itu artinya ya agama di dalam konteks itu, Iya. ethics, adil, yang kayak gitu. Iya. Baru kemudian kita Bahwa bahas tentang filsafatnya, baru kita bahas tentang ke publik ya. Jadi kita bahas tentang bagaimana ethics, public ethics-nya. Semuanya. Ya Jadi- itu bagus-bagus, bukan jadi- yang jadi- siapa mendapatkan apa, Iya, kapan, dan iya, bagaimana. itu itu al-kafirun. Jadi dia mengambil teori yang salah, salah, teori yang terlalu materialistik. materialistik. Nah, padahal tugasnya adalah membawa rakyat Indonesia sebanyak mungkin ke surga. Ke surga. Harusnya kan Fitunya begitu. hasanah, Iya. wakil hasanah, wakil hadapan. Oke, saudara sekalian, nanti akan ada sesi lain yang membuat kita jauh lebih menggapai langit, ya. Politik di dunia ini Harus. begitu aja, ya kan? Tapi tetap kita harus Harus. perjuangkan untuk langit, ya. Langit betul. Oke, mudah-mudahan Pak Eko silakan dulu untuk tutup. Iya. Oke. Insya Allah khair. Kopi sudah, ngobrol Sudah, ngobrol sudah. Kapulaga sudah. Ya, Kapulaga sudah. Kita akhiri sampai di sini diskusi menarik ini bersama Bu Kusdo, Bang Refli, dan saya Eko Satya. Usada, sampai ketemu di Next week. next week. Next week. Ya. Ya. Tapi kalau channel Bang Refli terus menerus. Tapi kalau di Pako itu next week. Sabtu pekan depan. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, jelas.